Langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, this is 102.1 Smart FM Jogja, Business and Inspiration. Selamat siang sahabat Sonora dan Smart Listeners, menyapa Anda dari 102,1 Smart FM Jogja dan 97,4 FM Sonora Yogyakarta. Bersama dengan saya Victor di siang hari ini, Smart Listeners dan sahabat Sonora, senang sekali kita hadir dalam program Tesaga on Radio yang akan hadir selama 1 jam sampai jam 14.00 waktu Indonesia Barat nanti. Apa kabarnya Anda hari ini, Smart Listeners dan sahabat Sonora? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Sehat, lancar. Nah, ini rezekinya juga lancar. Amin. Amin dong kakak-kakak dong. Saya mbok dibantu dibantu ngaminin gitu loh. Biar doanya cepat sampai. Oh gitu. iya betul. Dan seperti biasa dan semoga Anda berlimpah rezeki. Amin. Amin. Nah, itu yang harus selalu didoakan juga ya. Nah, tapi yang paling penting dari semua itu tetap sehat, karena akhir-akhir ini juga suka tidak menentu suasana dan cuacanya. Jadi kalau siang tiba-tiba panas banget, tapi nanti malam bisa hujan deras, ya kan? Itu yang paling perlu dikuati adalah vitamin C yang Anda konsumsi ya. Jadi makan buah, sayur, olahraga dan lain-lain. Oke. Di kesempatan siang hari ini kita tidak dalam program kesehatan, jadi tapi kita lebih nanti kesehatan juga sih, kesehatan mental mungkin ya. Betul. Nah, ini udah mulai nyaut-nyaut nih narasumber saya ini. Iya, udah gak malu-malu lagi. Ini udah training sebulan. Ini saya sapa dulu, sudah ada yang hadir di siang hari ini, ada kakak-kakak Tesaga. Halo kakak-kakak. Halo Kak. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah siap dengan materinya hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Tadi saya di off air sudah dipamer, saya udah bikin PPT loh mas. Waduh. Kayak hoax ya. Oke, nanti kita akan sharing dan ini menarik Smart Listeners dan sahabat Sonora ya. Jadi kita mau bahas tema atau topik kita hari ini adalah social isolation. Nah, ini topik yang akan jadi bahasan kita. Nah, ini menarik sekali karena nanti kita sama-sama diskusi dan kita jelaskan apa itu social isolation. Jadi Anda bisa stay tune bersama dengan kami selama 1 jam ke depan sampai jam 2 siang nanti. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan 0815689664 kali. Sekali lagi di WhatsApp kami 0815689664 kali. Kemudian ke Twitter kami di @smartfmjogja dan Facebook kami di Smart FM Jogja. Kita akan hadir sekali lagi sampai jam 2 siang nanti. Baik, kita akan mulai perbincangan kita di siang hari ini. Ini soal social isolation, kita bareng dengan Tesaga. Dan kalau dari katanya ini ada social dan isolation. Ya, jadi isolation yang paling dekat itu adalah yang untuk nempel-nempel. Itu salah satu isolasi. Ya, Bukan ya kan? isolation. Bukan isolation lain ya. Tapi apakah fungsinya sama, mengikat dan menutup? Nanti kita akan bahas. Nah, saya ke kakak-kakak Tesaga siang hari ini yang sepertinya sudah makan siang ya, nggak tahu. Iya dong, udah Sudah. dong. Makanya jadi semangat nih. Nasi Padang lagi nggak hari ini, nggak ya? Enggak. Beda lagi menunya. Iya, beda lagi. Oh iya. Bagus, menu harus berubah-berubah dong. Iya dong, biar nggak bosan. Oke, nah kita mau bahas dulu nih Kak soal social isolation. Nah, ini juga harus dijelaskan dulu biar Smart Listeners dan sahabat Sonora yang mendengarkan kita di on the same page, di dalam lembaran yang sama gitu. Jadi nanti pembahasannya biar lebih enak. Boleh dijelaskan? Silahkan kakak-kakak. Nah, Soal social isolation ya. Iya, Nah, social. boleh diawali dulu deh, kasih background dulu. Nah, sosial isolasi ya. Nah, kalau di perubahan sosial kayak sekarang ini kan meningkatnya populasi tunggal dan lonjakan jaringan sosial itu dikombinasikan dengan populasi lansia dan mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain tentunya kan. Betul. Nah, sosial isolasi ini itu adalah keadaan di mana individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Oke. Nah, jadi tuh isolasi sosial ini itu terjadi itu akibat adanya kepribadian yang tidak fleksibel, menimbulkan perilaku maladatif dan mengganggu fungsi seseorang dalam hubungan sosial. Okay. Gitu. Terus
Isolasi sosial ini itu upaya dari individu untuk menghindari interaksi dengan orang lain gitu. Menghindari hubungan dan kayak menghindari komunikasi dengan orang lain. Gitu. Nah, ini kalau buat saya mungkin istilah baru juga ya, karena nggak tahu apakah kemudian munculnya di tahun-tahun sekarang begitu ya, atau mungkin sudah lama juga, karena kalau dari pengertiannya adalah keadaan di mana individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Ini kalau di istilah sekarang tuh biasanya kalau di netizen itu no lab, no life, no lab. Iya sering tuh. Jadi tidak mampu. Nah ini ini apa Kak? Maksudnya gangguan mental kah atau arahnya kemana? Bisa termasuk gangguan interpersonal jadinya. Okay. Gimana tuh? Jadi dia tuh lebih ke merasa tertolak gitu. Jadi dia merasa tertolak gitu, tidak diterima, terus merasa kesepian gitu, tidak mampu membuat hubungan sama orang lain. Jadi dia bukan menarik diri juga ya, lebih tapi ke intensitas komunikasi dengan orang lain itu tidak ada gitu. Menurunnya intensitas komunikasi seseorang yang mengalami social isolation ini, nggak ada komunikasi sama sekali sama orang lain gitu. Mungkin ini juga udah ada sejak lama, tapi tanpa kita sadari ini tuh masih ada sampai hingga saat ini gitu loh. Seperti itu Mas. Oke, jadi ini memang apa ya? Berarti datangnya dari ini ya, dari diri sendiri ya. Maksudnya merasa tertolak itu berarti pikirannya sendiri. Biasa juga ada dari trauma-trauma tersendiri gitu. Oke. Sebenarnya pemicunya banyak, ada yang dari trauma, terus juga karena dia ditolak di lingkungan masyarakatnya, terus memiliki mindset ketika dia berhubungan dengan orang lain itu di luar itu orang yang jahat gitu loh. Wow. Mindsetnya emang agak ngeri ya. Oke. Cuma hal itu bisa jadi yang membuat seseorang itu mengalami social isolation itu tadi. Seperti itu. Oke, baik. Jadi smart listeners, tadi dijelaskan sama kakak-kakak Tesaga bahwa sekali lagi bahwa yang namanya social isolation atau isolasi sosial itu adalah kondisi yang memungkinkan seseorang atau klien begitu ya sebutannya untuk mungkin merasa ditolak, tidak diterima, nanti arahnya juga kesepian, kemudian tidak mampu membina hubungan dengan orang lain. Nah, ini juga jadi perhatian begitu ya. Ini bahkan kalau saya baca juga ini bahkan levelnya sampai sama sekali tidak mampu berinteraksi loh. Iya. Ya ampun. Itu terus gimana dong? Oke. Jadi asalnya memang karena dia merasa ditolak gitu. Ada tanda-tandanya nggak sih Kak kalau misalnya kita bicara soal social isolation? Iya. Jangan-jangan nggak ada lagi? Wah, ada dong. Kalau nggak ada aku kaget. Aku ternyata betul. Kita lagi diem padahal emang lagi mau menenangkan diri, nanti dibilangnya social isolation gitu. Nah, untuk menghindari itu pasti ada tanda-tanda atau gejalanya. Nah, ini bisa jadi catatan teman-teman. Tanda-tanda dan gejalanya itu yang pertama kurang responsif, atau ketika diajak lawan bicara itu responnya itu kurang gercep. Kurang gercep. Emang sehati ya. Waduh. Gercep loh. Iya. Ya, kemudian yang kedua itu seseorang yang mengalami social isolation itu apatis atau acuh tak acuh dengan lingkungannya. Jadi mau tetangganya kena musibah atau orang terdekatnya itu juga sedang merasa sepi atau bagaimana. Nah, itu dia cuek aja gitu loh Mas. Jadi itu sikap apatis yang dimiliki oleh seseorang yang mengalami social isolation. Kemudian yang ketiga, ekspresi wajah kurang berseri atau terlihat murung. Jadi kalau seseorang mengalami social isolation ini terlihat murung, wajahnya tidak berseri-seri seperti itu. Kemudian bukan karena make up ya ini. Ya. Karena emang ada ekspresi itu. Iya, oke. Auranya tuh beda aja gitu. Oke. Kemudian yang keempat, kurang berempati terhadap orang lain. Jadi rasa afeksinya itu tidak ada gitu. Oke. Nah, kemudian yang kelima, tidak merawat dan memperhatikan kebersihan diri. Ayo. Saya mandi kok. Mandi saya. Ya, jadi kalau mandi doang nggak apa-apa kan? Yang penting merawat diri gitu ya. Oke.
Nah, itu yang kelima itu tidak merawat diri dan memperhatikan kebersihan diri. Itu biasanya juga memiliki tingkatan ya, karena seseorang yang memiliki gangguan depresi itu atau stres itu juga ada masuk ke gejalanya itu masuk juga gitu loh. Nah, tapi itu lebih lanjutnya itu bisa dilakukan pemeriksaan yang mendalam gitu. Kemudian tadi udah keberapa? 5, 6 berarti yang ke-6 itu minimnya komunikasi verbal. Nah, tadi kan dijelaskan oleh Kak Tessa, karena seseorang yang mengalami social isolation itu mengalami penurunan bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi gitu ya kan. Nah, makanya gejalanya itu sama minimnya komunikasi verbal yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami social isolation. Kemudian yang ke-7, menolak berhubungan dengan orang lain. Nah, biasanya karena seseorang tersebut memiliki trauma atau ditolak di masyarakat, di lingkungan masyarakatnya, sehingga mereka merasa rendah diri, merasa tidak berharga seperti itu. Nah, kemudian juga yang ke-8, mengisolasi diri atau menarik diri dari lingkungannya, termasuk ke dalam gejala yang untuk seseorang yang mengalami social isolation ini. Mengisolasi diri atau self isolation ya Mas, menarik diri dari lingkungannya ya, mungkin latar belakangnya itu pemicunya banyak sekali. Kemudian yang ke-9, kurang sadar dengan lingkungan sekitarnya, yaitu tadi masuknya ke kurang peka terhadap lingkungan sekitarnya itu ya. Kemudian juga yang ke-10, asupan makan dan minuman terganggu. Nah, seseorang yang mengalami social isolation ini biasanya cuek, terus juga tadi tidak merawat diri seperti itu kan. Kemudian asupan makanan dan minumnya juga menjadi berantakan gitu, terganggu. Kemudian aktivitas yang dilakukan seseorang yang mengalami self isolation itu menurun karena ketika kayak kita nih normal gini kan. Nah, itu kan kita punya aktivitas yang rutin kita lakukan seperti biasa gitu. Punya agenda. Punya agenda. Nah, sedangkan untuk seseorang yang mengalami self isolation itu, dia tidak seseorang yang mengalaminya itu tidak memiliki kerutinitasan aktivitas itu gitu loh. Jadi yaitu menurunnya aktivitas yang biasanya dilakukan gitu. Kemudian juga yang ke-12, rendah diri. Nah, perilaku ini biasanya disebabkan karena seseorang menilai dirinya sendiri itu rendah, sehingga timbul perasaan malu untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, jika tidak dilakukan dengan intervensi lebih lanjut, maka akan menyebabkan perubahan yang dialami sensori gitu. Jadi bisa aja seseorang yang mengalami isolasi sosial itu mengalami halusinasi dan resiko yang bisa mencederai dirinya maupun orang lain. Seperti itu, Mas. Ya, tadi semoga aja bisa bisa dipahami ya yang tadi udah Kak Tessa jelasin. Ada 12 soalnya Mas, banyak sekali itu ya. Betul. Ini coba di checklist ya teman-teman ya. Tapi kalau gelundang-gelundung di kos itu masuk nggak ya? Oh, jadi ini sebenarnya kalau misalnya kita di kos nih, nggak punya, jadi teman kita itu punya kegiatannya masing-masing. Otomatis betul. Kita di kos nggak ada teman bicara, terus juga sampai tidak bermain media sosial. Nah, mungkin itu bisa dikatakan apabila ada pemeriksaan lebih dalam lagi, itu bisa dikatakan seseorang itu mengalami social isolation ya. Emang agak ribet ya Mas. Isolasi sosial. Ya, betul. Gitu. Baik. Karena kalau misalnya, jadi beda ya, hari itu nggak ada kegiatan sama sengaja tidak kegiatkan alhabasa. Iya kan? Berarti kan kalau emang nggak ada, aku Sabtu weekend nggak ada kerjaan apa ya, itu lain tuh. Ya, jadi beda. Jadi kalau Anda kemudian sengaja untuk menarik diri dari lingkungan, nah itu kuncinya. Jadi ada kesengajaan, ada dorongan dalam diri untuk tidak
tidak bersosial. Nah, itu jadi kuncinya dari penjelasan kakak-kakak Tessa tadi. Betul. Tapi berarti saya masih aman kalau weekend gitu misalnya lagi nggak ada kerjaan itu saya nyetrika baju itu masih aman lah ya. Masih aman. Berarti masih ada kegiatan yang dilakukan Apa ya. nyuci? Kenapa jadi bahas kegiatan saya? Iya. Oke, nah mungkin itu dulu ya kakak-kakak ya. Jadi yang pertama tadi soal latar belakangnya atau soal pengertiannya gitu ya. Terus kemudian ada tanda dan gejalanya. Nah kita akan break sebentar, smart listeners. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah setelah kita tahu soal dua hal itu, apa sih yang jadi faktor penyebabnya? Jangan-jangan faktor penyebabnya itu juga sangat dekat dengan kita gitu ya. Atau bahkan atau nanti mungkin ada yang tidak disadari gitu. Nanti coba kita kulik lagi lebih dalam soal faktor penyebabnya. Karena kan ini juga kita perlu tahu dan sekarang eranya juga sangat dalam tanda kutip ya mendukung sekali untuk seseorang. Kayaknya asik kalau nggak berinteraksi dengan siapa-siapa. Toh saya udah punya gadget, toh saya sudah punya laptop, game di laptop saya penuh, sosial media saya semua aktif. Saya butuh apa lagi? Hei, makan Anda. Iya. Mandi dong. Ya, itu bercanda aja ya. Don't take it seriously. Tapi kita break dulu, smart listeners. Nanti kita kembali lagi di 102,1 Smart FM Jogja dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Baik, smart listeners dan sahabat Sonora di siang hari ini yang mendengarkan kami di 102,1 Smart FM Jogja dan 97,4 FM Sonora Yogyakarta. Kita akan lanjutkan perbincangan saya bersama dengan kakak-kakak Tessaga yang keren-keren di siang hari ini. Bicara soal social isolation. Tadi untuk Anda yang mungkin saja terlewat, saya bantu sampaikan lagi biar kita di track yang sama. Ini social isolation atau dalam bahasa Indonesianya adalah isolasi sosial. Itu adalah keadaan di mana individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain dan sekitarnya. Jadi isolasi sosial merupakan keadaan yang muncul begitu ya, berupa gangguan interpersonal yang terjadi akibat adanya kepribadian yang tidak fleksibel yang menimbulkan perilaku maladaptif dan mengganggu fungsi seseorang dalam hubungan sosial. Jadi intinya adalah wes gak pengen ketemu sopo-sopo gitu ya, atau gak mau berinteraksi gitu, atau menolak dari dalam dirinya, keluar penolakan untuk tidak mau berinteraksi. Ada 14 tanda dan gejala. Banyak ya. Oke, saya coba review sedikit deh, bantu kakak-kakak Tessaga. Jadi ada kurang spontan, apatis, ada ekspresi wajah yang kurang berseri begitu ya. Kemudian rasa afeksinya tumpul. Nah ini tidak merawat dan memperhatikan kebersihan diri, minimal mandi ya. Mandi dong, hei. Terus kemudian tidak adanya atau kurangnya komunikasi verbal. Jadi banyak diam, tidak berinteraksi, nggak cerita itu. Betul. Ya, cerita itu bisa jadi indikasi loh sama orang tua, sama saudaranya yang di rumah atau sama siapapun, itu bisa jadi indikasi. Terus kemudian menolak hubungan dengan orang lain, mengisolasi diri, kurang sadar dengan lingkungan sekitarnya, asupan makan dan minuman terganggu. Nah ini kadang kalau diingetin, Dek, Kak, makan. Nah, itu terus nggak mau atau iya doang biasanya gitu. Iya kalau jawab, kalau enggak diem aja kan juga serem. Kemudian aktivitas menurun dan yang terakhir adalah rendah diri. Nah, sekarang kita mau bahas soal faktor penyebabnya. Nah, ini kakak-kakak Tessaga juga harus bantu kita nih soal apa sih yang jadi faktor penyebabnya? Jangan-jangan datangnya justru dari diri kita atau malah dari orang lain. Nah, itu juga harus jelas nih biar kita juga bisa paham, seenggaknya kita bisa menghindarkan diri sendiri, terus kemudian siapa tahu kalau ilmunya dapat bisa sharing ke teman-teman yang lain. Silakan Kakak Tessaga. Nah kalau misalnya nih kan pastinya kalau sosial isolasi itu ada faktor-faktornya gitu kan. Kalau misalnya secara teoritis itu ada 2 bahkan 3 faktor. Oke. Tapi yang paling inti itu adalah dari faktor keluarga. Karena menentukan suatu karakter atau
mentalnya individu itu berasal dari bagaimana lingkungan keluarga itu tersendiri kan. Jadi, Oke. Nah kalau misalnya digabungkan antara keluarga dan faktor penyebabnya ini tuh ada 5 faktor yang bisa kita ambil gitu. Oke. Yang pertama itu adalah faktor tumbuh kembang. Nah kan setiap tahapan tumbuh kembang individu itu pasti ada tahapan-tahapan dan tugas-tugasnya gitu kan. Oke. Nah jadi setiap tahapan-tahapan itu tuh sebenarnya harus terjalani sesuai dengan tumbuh kembangnya gitu. Jadi jika ada salah satunya yang terlewatkan, itu menjadi bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan sosial isolasi ini. Oke. Terus yang kedua adalah faktor komunikasi. Nah, dalam keluarga itu gangguan komunikasi dalam keluarga merupakan faktor pendukung untuk terjadinya gangguan hubungan sosial. Seperti adanya komunikasi yang tidak jelas gitu. Nah, kayak misalnya nih, ada suatu kejadian di mana individu menerima pesan yang saling bertentangan dalam waktu bersamaan dan ekspresi emosi yang tinggi di setiap komunikasi gitu. Lalu faktor yang ketiga itu adalah faktor sosial budaya. Nah ini tuh bisa juga disebabkan dengan norma-norma yang salah dianut oleh keluarga, di mana setiap anggota keluarga yang tidak produktif seperti lanjut usia atau punya penyakit gitu atau penyandang cacat itu diasingkan dari lingkungan sosial. Nah lalu yang keempat itu ada faktor biologisnya. Nah kalau faktor biologis ya udah jelas ya kan, kita berasal dari bagaimana struktur saraf-saraf di otak gitu. Oke. Nah terus yang terakhir itu adalah faktor stresor psikologisnya. Nah ini bisa jadi tingkat kecemasan yang berat berkepanjangan terjadi bersamaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengatasi itu tuh bisa jadi faktor juga dalam sosial isolasi tersebut gitu. Oke, baik. Jadi ada beberapa faktor ya, smart listeners ya. Kalau kita cermati tadi ada 2, internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor tumbuh kembang, kemudian faktor komunikasi, faktor sosial budaya, faktor biologis. Kemudian ada faktor stresor juga, ada 2 yaitu budaya dan juga psikologi. Nah ini menarik, tadi saya agak tertarik dengan yang faktor komunikasi ini. Ini ada kondisi di mana individu menerima pesan yang saling bertentangan dalam waktu bersamaan. Itu tuh kayak kalau bisa bayangin tuh bapaknya ngomong apa, ibunya ngomong apa, anaknya bingung. Iya, atau bapaknya boleh, ibunya ternyata nggak boleh. Nah, anaknya bingung. Bisa jadi bertentangan gitu kan. Terus yang dari intonasi antar keluarga gitu kan. Biasanya kalau antara orang tua dan anak itu biasanya kalau misalnya di masyarakat awam itu lebih ke intonasi orang tua tuh lebih tinggi gitu kan, daripada menyampaikannya lebih tinggi daripada kita yang biasa ngomong sama yang anak kecil apa gimana gitu. Itu juga bisa berpengaruh. Jadi sampai nada suara pun ya Mas itu sangat berpengaruh kepada mental seseorang gitu. Wow, jadi ini perlu diperhatikan dan dijaga juga ya. Jadi faktor-faktornya kita sudah tahu. Nah, ini kemudian menarik untuk bahas untuk membahas soal seseorang yang mengalami social isolation. Nah, ini harus emang Inggris gitu ya, social isolation. Ya bisa, in Indonesian juga bisa. Oh iya. Isolasi sosial. Nah ini gimana? Nah, oke, seseorang yang mengalami social isolation ini bisa dialami oleh siapa saja, dari mulai yang muda sampai yang lansia, itu semuanya bisa mengalami social isolation ini. Nah, dari pengelompokan umur tersebut itu tuh bisa dikelompokkan juga dari perbedaan gejalanya atau perbedaan untuk seseorang mencapai social isolation itu. Nah, kemudian masa remaja ini masa yang paling rentan karena kondisi ini di mana remaja lebih sensitif terhadap kehidupan sosial serta berbagai tuntutan yang ada dalam masyarakat. Nah, hal ini juga menutup kemungkinan orang yang lebih tua tidak terkena kondisi ini. Nah, benar kan yang saya bilang itu tadi, tidak
social isolation ini bisa terkena dari usia muda sampai usia lansia gitu. Nah, kalau yang berdasarkan hasil penelitian dari John T. Cacioppo dan Louis Hockley, social isolation dapat berdampak kepada berbagai aspek dalam kehidupan orang yang melakukan tindakan isolasi ini, seperti penurunan kemampuan kognisi secara drastis, kemudian meningkatkan kognisi yang negatif dan bersifat depresif, dan meningkatkan kepekaan terhadap ancaman sosial, serta memunculkan biasnya konfirmasi untuk perlindungan diri dalam bentuk kognisi sosial. Nah, secara umum social isolation ini dapat menyebabkan seseorang merasakan kesepian, terus merasa tidak berharga, kemudian merasa dirinya takut terhadap orang lain, seperti itu. Oke, baik. Jadi banyak yang harus kita perhatikan, tapi artinya dengan informasi ini semoga teman-teman bisa, atau smart listeners dan sahabat sonora bisa taunya dalam artian buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Misalnya kan ini tidak terbatas pada diri kita ya, tapi kalau kita melihat indikasi itu ada di orang lain misalnya, wah itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini Mas, seseorang yang mengalami social isolation itu semisalnya ya, kalau tadi kan usia remaja, karena mereka lebih sensitif. Kalau yang lansianya, semisalnya kalau udah lansia itu kan kita nggak bermain media sosial ya. Nah, kemudian juga tidak ada teman untuk diajak berkeluh kesah, terus lingkungan sosialnya juga kan sudah berbeda generasinya. Nah, itu biasanya lansia itu mengalami social isolation ini karena tidak ada teman untuk berbicara gitu, untuk berbagi, seperti itu. Betul. Kayaknya kalau dibikin komunitas seru tuh. Iya, betul. Eyang kumpul. Iya. Iya kan? Maksudnya nggak tahu tiba-tiba pop up di kepala gue. Maksudnya kan iya ada isu bahwa mbah-mbah kita atau eyang putri, eyang kakung kita tuh rentan sekali untuk mengalami social isolation gitu kan. Kok nggak tahu ya, saya belum tahu, kayaknya bisa jadi bahasan tuh. Teman-teman Tesaga punya nggak ya kira-kira kapan gitu kita bahas, siapa tahu pernah menangani iya kan, atau punya tahu komunitas gitu, ada nggak? Kalau komunitas sih nggak ada, cuma kita pernah mendapatkan klien dia itu kayak caregiver, seperti itu. Caregiver. Oke, wow. Itu seru loh, karena kan sudut pandangnya jadi luas, jadi betul. Kita bisa bicara juga, dan itu dirasakan betul oleh kemudian yang sudah berusia lanjut atau lansia, karena kan makanya ketika mbah kakung, mbah putri kita atau yang kakung yang putri kita ketika putune teko betul. itu kan senang. Jadi hari raya itu sangat dirindukan oleh beliau-beliau. Jadi bahagia untuk mereka. Betul. Atau selama keseharian mungkin bisa tuh dibikinin klub gitu ya kan. Iya kan, untuk saling support. Nah, ini menyambung nanti di segmen selanjutnya, saya mau tanya juga terus gimana akhirnya kita bisakah kita yang masih di usia produktif ini bantu mereka gitu, Kakak Tesaga. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Apa yang bisa kita bantu? Bisa nggak kita support mereka gitu? Apalagi kan mungkin kakak Tesaga nggak setiap waktu bisa bantu karena terbatasnya ruang dan waktu begitu ya. Tapi kan Anda yang tahu kasusnya di saat itu kan, bisa nggak Kak aku bantu mereka gitu. Nanti kita bahas atau kita apa yang bisa kita lakukan. Haruskah kuliah dulu psikologi mungkin? Atau ada cara-cara sederhana nanti. Kita break dulu smart listeners dan sahabat Sonora, nanti kita kembali setelah komersial break. Sekali lagi Anda bisa bergabung 0815 689 64 kali sampai jam 2 siang nanti. Baik, smart listeners dan sahabat Sonora, ditemani turunnya hujan siang hari ini. Wah, sok-sokan puitis ya. Syahdu. Jadi kita mau bahas dan masih membahas soal social isolation atau isolasi sosial yang sedang kita perbincangkan di siang hari ini. Nah, kita sama-sama belajar gitu ya, smart listeners ya, dan juga sahabat Sonora, soal bagaimana kemudian kita bisa bantu mereka yang mungkin terindikasi atau terkena dampak dari social isolation
untuk bisa pulih. Nah, ini juga menarik. Karena kasusnya mungkin bisa saja dan sangat bisa sekali untuk muncul dan ada di sekitar kita. Tapi sebelum itu, saya mau tanggapi dulu pertanyaan yang masuk karena sudah banyak yang penasaran juga. Ini ada, saya bacakan dulu boleh ya kakak-kakak ya? Boleh banget. Ini ada Kak Tania di Jakal. Selamat siang kakak-kakak Tesaga. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat kakak soal orang-orang atau pendapat yang muncul bahwa isolasi sosial termasuk dalam gangguan jiwa? Terima kasih. Nah, good questions. Terima kasih Tania di Jalan Kaliurang. Silahkan, ya, kakak-kakak. Terima kasih Kak Tania sudah mengajukan pertanyaan untuk Kak Tesaga di sini. Ya, jadi sebelumnya itu apakah seseorang itu adalah orang terdekat dari Kak Tania? Nah, ketika seseorang yang mengalami isolasi sosial tersebut adalah orang terdekatnya, otomatis kita perlu membantu untuk membawa orang tersebut ke psikolog atau ke psikiater untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Karena ketika kita hanya merasa gejala-gejalanya aja, malah nanti timbulnya self diagnose. Nah, untuk menghindari itu lebih baik ajak orang terdekatnya atau memberikan pelayanan atau menginformasikan layanan untuk orang tersebut itu melakukan konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Seperti itu, untuk melihat apakah seseorang ini mengalami self isolation dan apakah dia ada gangguan atau gangguan interpersonal yang tadi. Seperti itu. Seperti itu katanya. Oke, jadi biar lebih biar lebih mantap sih. Biar lebih tepat diagnosanya, memang lebih baik dibawa ke expert ya. Iya, betul. Untuk ini cara mengatasinya juga kan lebih tepat lebih gitu. Tepat. Betul. Oke, baik. Nah, itu untuk Kak Tania. Saya mau ke Mbak Riana di Bantul. Ya. Kak, apakah orang yang pernah mengalami sosial isolasi atau isolasi sosial ya dan sembuh bisa mengalami hal yang sama lagi, dan apakah akan lebih parah jika berulang? Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Iya, ini pertanyaan bagus juga ya. Kan berarti kan bisa, misalnya bisa sembuh. Setelah sembuh ketika suatu waktu berulang. Nah, berulangnya tuh bisa, apakah kemudian bisa parah begitu? Nah, untuk isolasi sosial gitu, sembuh dan apa bisa kambuh lagi, ya tentu saja bisa gitu kan. Balik lagi ke bagaimana mindset dia, terus bagaimana dia menjalani setelah sembuh, bagaimana dia menjalani kehidupannya treatment gitu. Jika dia tidak benar-benar menjalani treatment, terus dia ada faktor lain juga yang memicu kembalinya kambuh lagi, itu tentu saja bisa kambuh lagi gitu. Terus apa bisa lebih parah? Nah, itu tergantung lagi. Tergantung lagi, dan selain dari faktor-faktor yang tadi, nah itu juga pasti kan ditentuinnya dari psikiater dan psikolog yang nantinya menanganinya gitu. Nah, ini untuk Kak siapa tadi Kak yang dibantu? Ini ya Mbak Riana. Mbak Riana. Nah, untuk Mbak Riana ya sama tadi jawabannya seperti Kak Tesaga yang Kak Tesaga sampaikan kepada Mbak Tania tadi. Untuk misalnya Mbak siapa yang dibantu? Mbak Riana apabila merasakan atau orang terdekatnya juga mengalami, bisa cerita dulu ke Kak Tesa di nomor 087719292111 atau melalui Facebook-nya atau Instagram atau media sosialnya yaitu Tesaga DIY. Nanti Kak Fania dan Kak Tania bisa cerita atau konsultasi ke Kak Tesaga langsung seperti itu. Layanan 24 jam dan tidak terbatas hari libur. Ya. Luar biasa loh pengabdian. Oke, baik, jangan ragu untuk mengakses kakak-kakak Tesaga ya. Jadi dijamin rahasianya aman. Betul. Dan teman-teman ini kakak-kakak ini sudah mendedikasikan diri ya. So apresiasi juga untuk teman-teman Tesaga ini yang luar biasa. Baik,
Tadi ada Kak Tania dan juga Kak Riana di Bantul. Sekarang Kak Victo yang mau tanya, Kak. Jadi gini, dari tadi kan kita bicara soal social isolation gitu ya. Tapi terus kemudian ada satu kata yang muncul di kepala saya yang kok kayaknya mirip gitu. Apakah ini sama atau tidak? Introvert. Nah itu kan kata yang kadang orang sering muncul sederhana ya. Mungkin sederhananya gini, introvert sama dengan nggak mau interaksi sama orang. kok menutup diri gitu ya. Kok kayaknya sama kayak yang kita bahas siang hari ini. Itu gimana? Apakah ini satu hal yang sama, berbeda, atau bahkan mungkin nggak ada hubungannya, atau malah justru berhubungan erat? Silahkan Kakak. Nah, gimana tuh? Untuk introvert sama social isolation, isolasi sosial ini tuh jelas beda ya. Oh, oke. Jelas. Mungkin emang tanda-tanda sama gejala mungkin hampir mirip, tapi lebih jelasnya itu kita garis bawahi introvert ini suatu kepribadian gitu kan. Oh, okay. Salah satu kepribadian dari kepribadian yang lainnya. Nah, sementara introvert ini tuh orang gimana ya? Lebih ke introvert bukan berarti mereka tidak berisolasi. Tidak bersosialisasi. Tidak bersosialisasi gitu kan. Jadi seorang introvert itu kan hanya sebuah karakter, hanya mereka membatasi sosial mereka, bukan berarti mereka tidak bersosialisasi. Betul. Seperti itu. Jadi alasan saya introvert, maka saya tidak bersosial gitu kan. Bukan berarti dia mengalami sosial isolasi seperti itu. Oke, baik. Ini soal karakter saja berarti ya, bukan kemudian saling berhubungan begitu. Nah, kalau social isolation tadi lebih ke ada yang perlu interaksinya. Betul interaksinya menurun, tidak mampu untuk berinteraksi kepada orang lain. Ya. Kalau introvert itu emang karakter yang dimiliki seseorang. Jadi mungkin lebih introvert itu seseorang yang tertutup gitu. Ya, lebih nyaman ketika dia mengerjakan semuanya dengan tenang dan sendiri ya. Saya tuh introvert loh. Aduh, nggak percaya ya ampun. Iya loh, aku tuh introvert. Cuman kejebak aja di hal-hal yang selalu berbau ekstrovert. Oh gitu. MC lah apalah. Oke. Nah ini kemudian pertanyaan selanjutnya sebelum kita break, apa yang bisa nggak Kak kita sebagai orang awam gitu ya, orang awam tapi terus kemudian denger talk show ini, terus kemudian mungkin salah satu pendengar kita yang berpikir, oh aku kenal seseorang kayaknya dia terindikasi atau kayaknya kok dari ciri-cirinya yang dibahas tadi mengarah ke social isolation gitu ya, bisa nggak ya aku bantu dia gitu misalnya, atau bisa nggak ya kita sebagai orang awam yang mungkin nggak punya ilmunya secara utuh bantu dia gitu, bisa nggak Kak? Oke, jadi kita bisa membantu orang terdekat kita yang mengalami social isolation. Untuk siapapun itu bisa sebenarnya dan mudah banget. Kayak misalnya nih, kita tuh kita sedih, otomatis orang lain itu bisa loh untuk menghibur kita dengan cara apa? Mendengarkan ceritanya, menjadi tempat keluh kesahnya, seperti itu. Itu hal yang itu boleh, itu juga termasuk dukungan material ya. Loh, iya dong. Makanan betul. Itu adalah good mood. Betul. Itu juga bisa jadi bantu naikin moodnya. Jadi kita kayak kita peduli loh sama kamu seperti itu. Nah, orang terdekat pun bisa membantu seseorang yang mengalami social isolation itu. Yang pertama, menjadi support untuk membantu seseorang memecahkan masalah dengan menjadi tempat keluh kesahnya. Yaitu tadi. Makanya ketika kita ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, itu sebaiknya kita keluh kesahkan dengan orang yang tepat dan terdekat. Nah itu di garis bawah itu ya, tepat, terdekat dan tidak ember. Saya tambahin ya Mbak, sorry. Jadi bisa dipercaya gitu ya. Kalau yang tidak ember, Kak Tessa tadi enggak itu sih. Kak Victo yang bilang ya. Itu versi saya. Nah itu, jadi yang pertama bisa menjadi tempat keluh kesahnya. Jadi mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk membantu menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua itu menjadi
seseorang yang dapat membantu ketika seseorang itu membutuhkan bantuan material, misalnya pelayanan atau barang tadi yang yang membuat mood kembali itu. Seperti makanan atau layanan, misalnya cerita sama Kak Tessa nih, nanti bisa dibantu untuk menyelesaikan masalahnya atau mendengarkan curhatnya atau mencari informasi, yaitu bisa di Kak Tessa. Kemudian yang ketiga itu ada dukungan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa harga diri dan menerima diri sendiri kembali seperti semula. Jadi seseorang yang mengalami social isolation itu kan tadi dirinya merasa tidak berharga. Nah, dengan adanya dukungan yang tujuannya untuk mengembalikan rasa harga dirinya itu rasa seperti semula. Jadi kembali harga dirinya itu kembali gitu. Kemudian yang keempat, dukungan untuk memberikan rasa nyaman dan keterlibatan. Jadi sebisa mungkin kita ketika membantu, kita libatkan seseorang yang mengalami social isolation itu ke organisasi atau komunitas atau pokoknya kita libatkan ke hal-hal atau kegiatan yang positif seperti itu. Jadi sangat mudah kan untuk ikut berperan mengatasi seseorang yang mengalami social isolation tersebut gitu. Oke. Jadi saya melihatnya lebih ke, nggak tahu ini mungkin bahasa saya bisa saja benar, bisa saja kurang pas. Kayak seseorang tuh gimana ajak dia supaya dalam tanda kutip berfungsi lagi gitu ya, Mbak, di dalam komunitas, maksudnya masyarakat gitu loh. Kan karena dia nggak mau berinteraksi kan, sehingga dia tidak berfungsi. Gimana sih bahasaku? Iya kan, maksudnya ya dapat ide saya lah ya, maksudnya dia berkegiatan lagi gitu loh, ada aktivitas lagi, dilibatkan lagi, dia kembali bersosial lagi gitu, ketemu berinteraksi sama masyarakat lagi. Kemudian juga mengembalikan percaya dirinya, yaitu untuk dia itu diterima loh di lingkungan masyarakatnya seperti itu. Oke. Nah, itu yang bisa Anda lakukan. Jadi dan tetap harus pelan-pelan ya. Jadi kan kadang nggak bisa orang kemudian secepat itu juga begitu loh. Jadi ada prosesnya. Ada prosesnya. Nah, itu bahasa yang pas tuh. Ada prosesnya. Jadi tapi apakah kemudian bisa atau tidak dilakukan? Bisa. Oke. Kita break dulu. Nanti di segmen terakhir kita mau bahas soal cara mengatasi. Nah, ini cara mengatasi bisa, kalau tadi kita di sudut pandang orang lain yang membantu orang yang dalam kondisi social isolation, tapi sekarang atau selanjutnya kita mau bahas mengatasinya ini bisa dari diri sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau kita kayaknya kok aku gelundang-gelundung terus ya 2 hari ini ya. Udah nggak ngapa-ngapain lagi gitu kan, malas mandi dan lain-lain. Atau malas makan gitu misalnya. Nah, itu kita bisa mulai aware sama diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Nanti kita akan bahas di segmen terakhir. Sekaligus nanti saya minta kakak-kakak Tesaga juga share ya, seperti biasa penutupan nanti sosial media, kemudian bisa menghubungi ke mana saja. Nanti kalau yang butuh bantuan ada 24 jam yang siap menemani teman-teman kalau mau ngobrol dan sharing. Nanti kita break dulu, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora di 102,1 Smart FM Jogja dan 97,4 FM Sonora Yogyakarta. Kita kembali setelah komersial break berikut ini. Baik, sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, kita sampai di segmen terakhir perbincangan kita dalam program Tesaga on Radio, dan kita membahas topik kali ini yaitu social isolation atau isolasi sosial. Setelah tadi kita bicara soal latar belakang, kemudian tanda dan gejalanya, ada faktor penyebabnya juga, terus kemudian apa yang bisa kita lakukan begitu ya untuk membantu atau setidaknya mensupport mereka begitu ya, ketika kita melihat kondisi mungkin orang-orang terdekat di sekitar kita punya ciri atau indikasi yang mengarah ke social isolation. Nah, sekarang kita mau bahas soal cara mengatasinya. Nah, ini juga penting karena sebelum kemudian kita mungkin ya membantu teman-teman yang ada di sekitar kita, kita juga harus aware sama diri kita sendiri dulu gitu ya. Dan ini jadi penting dan harus dipahami juga begitu. Oke, kita mulai soal kemudian cara kita mengatasinya seperti apa, kakak-kakak. Nah, ini
semoga nggak sulit ya caranya. Enggak kok, enggak sulit. Nggak susah. Nah, untuk cara mengatasinya ya, untuk mengatasi isolasi sosial di sini tuh ada beberapa cara yang mudah yang bisa kita lakuin lah di sehari-hari kita. Seperti kayak yang pertama itu membangun koneksi. Nah, namanya juga sosial isolasi kan. Jadi kalau bagaimana kita mengatasinya ya tentu kita memiliki koneksi, membangun koneksi dengan orang lain gitu. Kita berhubungan dengan orang lain, membangun komunikasi dengan orang lain itu tentu untuk lebih mengatasi ya. Jadi kita keluar dari zona sosial isolasi tadi. Terus ada self love. Nah, ini tentu ya harus self love itu harus gitu. Jadi kekinian banget nih istilahnya. Self love. Jadi ya gitu, kita harus menerima apa yang ada di diri kita gitu. Jadi dari situ juga kita bisa mengubah mindset kita gitu, yang tadinya akan takutnya dengan tanggapan orang, takutnya tidak diterima dengan orang gitu kan. Dengan adanya self love kita bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang seperti itu gitu. Lalu ada terlibat dalam komunitas atau kegiatan sosial lingkungan. Nah, kayak contohnya misalnya kita dari sekolah mengikuti kegiatan seperti ekstrakurikuler, terus OSIS gitu kan. Ya. Terus kalau di kuliah-kuliah kita ikut himpunan-himpunan, mungkin BEM gitu, atau di luar dari itu bisa ikut komunitas-komunitas yang ada di anak lingkungan muda ya, betul. Kayak seperti kayak kalau misalnya di Karang Taruna ya bisa gitu kan, anak-anak atau PKK biasanya ibu-ibu ya bener banget, Saya kok belum pernah ibu-ibu. ikut PKK ya? Waduh. Oh pernah, waktu Iya. kecil. Nggak diajak sama ibu. Kalau gede nggak? Kok bapak-bapak nggak ada wadahnya ya? Ada dong. Ada dong. Apa sih namanya sih? Biasanya itu di wilayah masing-masing itu berbeda. Pengajian bisa. Oh iya. Pengajian ya kan. Atau kegiatan gotong royong. Bapak-bapak biasanya banyak. Gotong royong gitu kan ya. Masa bapaknya gotong royong? Nggak ada tempat ini ya ngobrol. Ya justru itu Mas, gotong royong itu juga sebagai wadah untuk bertukar cerita antara bapak-bapak. Iya. Oh saya tahu, komunitas bapak-bapak di desa-desa atau di kelurahan tuh apa? Apa? Badminton bareng. Betul itu juga Wah, bisa. itu paling bener tuh sama Iya. ronda. Sama ronda biasanya. Iya, oke. Jadi berkomunitas lagi. Berkomunitas lagi, bersosial lagi, dan yang terakhir berkomunikasi dengan psikolog. Oke. Ini jika emang sudah menganggap hal ini tuh sangat-sangat berbahaya ya, tentunya kan. Nah, jadi lebih baik kita berkomunikasi dengan psikolog. Nah, dari situ kita bisa tahu faktor apa yang menyebabkan kita seperti itu dan kita bisa mengatasinya lagi gitu. Oke, ada yang mau ditambahkan? Nah itu tadi Mas Silakan, yang berkomunikasi dengan psikolog itu juga selain untuk kita mencurahkan atau konsultasi ke psikolog, kita juga bisa melakukan pemeriksaan lebih dalam agar tidak self diagnose seperti itu. Jadi jangan mudah dengan apa yang didiagnosis oleh orang seperti itu. Jadi lebih baik ke psikolog atau ke psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, itu. Seperti itu. Itu yang penting ya. Jadi ada penanganan tepat. Nah, oke. Sedikit tips sebelum kita tutup dong Kak. Kenapa kita tidak perlu takut atau ragu ke psikolog? Karena kan kadang orang ke psikolog banget nih. Ya. Enggak gitu misalnya. Kasih sedikit tips dong. Oke, boleh. Kalau semisalnya teman-teman sahabat Sonora dan Smart Listeners takut langsung ke psikolog atau nggak tahu harus gimana, harus apa ke psikolog, itu bisa loh cerita dulu ke KT Saga. Nah, bisa langsung menghubungi ke WhatsApp, SMS atau Telegram di 087719292111 atau di media sosialnya T-Saga DIY. Nah, ini T-Saga DIY itu layanan 24 jam dan tidak terbatas hari libur. Selain itu jangan khawatir, rahasia akan dijaga, dijamin pokoknya. Oke. Seperti itu. Baik. Oh iya, ini ya Kak, aku sedikit mau promosi Ci. Jadi nanti di T-Saga Bincang Bersama T-Saga itu tanggal 15 September kita juga akan menjelaskan atau
menyampaikan ke teman-teman itu tentang temanya nih menarik banget nih tentang loneliness. Jadi kalau mau tahu lebih dalam loneliness itu apa, nanti dipantau terus media sosialnya Tesaga. Gitu, loneliness. Ya nanti di situ boleh Jam berapa? jam 10 sampai jam 11. Bentuknya apa? Spoiler, Live Instagram dong. atau apa? Oh, nggak Oke, boleh. Spoiler dikit ya. Oke. Itu Zoom meeting nanti boleh teman-teman boleh menggunakan nama samaran dan boleh Ada nama samaran. Iya, Iya dong, boleh boleh dong. boleh pakai nama Saya pakai kuda samaran. laut. iya. Terus boleh. Jadi sharing Boleh. sama teman-teman yang lain juga. Heeh, Seperti bisa itu. free. Free dong. Oke. Bisa sharing-sharing, bisa tanya-tanya Iya, juga betul. gitu. Oke. Bisa bagi informasi kan siapa tahu kita juga merasakan loneliness ya. Iya. Wow, oke. Wah, menarik tuh. Kapan jam berapa tadi, sorry? Jam 10 sampai 15 jam September. 15 September. Jam jam 10 sampai jam 11 siang. kita daftar atau gimana? Enggak usah, enggak perlu langsung daftar. aja. Nanti link Zoom Ada di ini, media media sosial sosial kita. Tesaga DIY. Oh, so follow dulu Oh, betul. biar naik followernya. Iya. Sekaligus dapat infonya nanti Iya, biar betul. bisa langsung diakses. Baik, kita sudah di ujung perbincangan sekali dan sudah disampaikan semua ya kakak-kakak Tesaga ya. Saya juga ucapkan terima kasih dong. Sama-sama. Sudah mampir di siang hari ini menemani saya. Enggak, menemani sahabat Sonora dan Smart Listeners. Terima kasih sudah berbagi ya kakak-kakak, sehat-sehat selalu. Amin. Salam buat tim dan teman-teman. Semoga bisa terus mendampingi selalu begitu ya. Oke. Terutama untuk adik-adik yang curhat. Iya, betul. Itu Dan nomor satu itu prioritas. baik dan lancar terus rezekinya. Amin. Ini lagi hujan nih. Oke, terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora dan Smart Listeners yang bergabung di siang hari ini. Kita akan lanjutkan program selanjutnya. Masih akan menemani dan menginspirasi Anda di 102,1 Smart FM Jogja dan 97,4 FM Sonora Jogja.